Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Kami di sini berdiri untuk memenuhi tugas dari Ibu Zulaini Masrurroh mengenai grab label. Perkenalkan, nama saya Kavi Maradika. Nama saya Alvan Fadliansyah. Nama saya Rizky Tejian Suryana Purba. Nama saya Rizky Hebrisa. Nama saya Gracia Widianto. Nama saya Putri Pandi. Sekian perkenalan dari kami, dan kami akan mulai presentasi kami dari materi pertama, grab label. Di sini saya akan menjelaskan tentang grab label. Graf berlabel adalah garis paralel yang setiap garisnya berhubungan dengan bilangan real positif yang menyatakan bobot garis tersebut. Di belakang saya adalah salah satu contoh dari graf berlabel, di mana setiap garis yang menghubungi titik memiliki bobot dengan bilangan real. Contohnya di sini adalah titik A dengan titik F dihubungkan oleh garis dengan bobot 6, titik F dengan titik E dihubungkan dengan garis dengan bobot 2, dan titik E dengan titik A dihubungkan dengan garis dengan bobot 1. Dan begitu juga seterusnya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pohon rentang minimum. Pohon rentang minimum adalah aplikasi yang sering dipakai dalam graf berlabel untuk mencari pohon rentang dengan total bobot seminimum mungkin. Contohnya, dalam suatu provinsi ada 8 kota yang disimbolkan dengan V1, V2, V3 sampai dengan V8 yang akan dihubungkan dengan jaringan listrik. Biaya pemasangan jaringan listrik yang dibuat antar dua kota dan sebagai berikut. Graf berlabel untuk menyatakan jaringan listrik di 8 kota digambarkan pada graf berikut. Angka dalam kurung menyatakan bobot dari garis yang menghubungkan antar kota, yang di mana bobot tersebut menyatakan besaran listrik yang mengalir dari kota satu ke kota lainnya. Untuk lebih jelasnya, graf label tersebut akan saya nyatakan dalam bentuk tabel. Yang pertama kita buat tabel X atau garis kota yang dihubungkan, dan bobot. Graf berikut akan saya nyatakan dalam bentuk tabel, di mana tabel tersebut saya susun berdasarkan bobot mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kita mulai dari X terkecil, yaitu X4 atau garis 4 dengan bobot 3. Kota yang dihubungkan yaitu V2 dengan V3 dengan bobot 3. Kemudian saya menyusun garis kedua dengan nilai terkecil kedua, yaitu E7 dengan nilai 4. Dan titik yang dihubungkan dari E7 adalah V4 dan V6. Berikut ini adalah graf yang sudah saya tampilkan dalam bentuk tabel, dimulai dari S dengan bobot terkecil sampai dengan S terbesar, di mana E4 itu memiliki bobot 3 dengan kota yang dihubungkan adalah V2 dan V3. Kemudian ada S6, E6 dengan kota yang dihubungkan adalah V6 dan V7 dengan bobot 18. Berikutnya saya akan merepresentasikan graf tersebut dalam bentuk matriks, di mana terdapat 3 aturan untuk menyusunnya. Yang pertama, jarak titik V dengan titik VI dengan VJ jika ada garis yang menghubungkan titik VI dengan VJ. Yang kedua, menggunakan simbol infinity jika tidak ada garis yang menghubungkan titik VI dengan VJ. Dan yang terakhir adalah 0 jika titik I sama dengan titik J. Di sini saya akan menggambarkan graf tersebut adalah graf A, di mana graf A sama dengan disusun atas titik V1 sama dengan V8. Sesuai dengan aturan yang tadi, jika titik I bertemu dengan titik yang sama, maka nilainya adalah 0.
Kita mulai dari baris pertama yaitu V1. V1 dengan V2. V1 dengan V2 memiliki bobot 15, maka kita masukkan 15. V1 dengan V3. V1 dengan V3 tidak memiliki garis yang menghubungkan, maka nilainya adalah infinity. Oke. V1 dengan V4. V4 bernilai 15. V1 dengan V5 tidak bertemu, maka nilainya infinity. V1 dengan V6 tidak bertemu, maka nilainya infinity. V1 dengan V7 nilainya 5, dan V1 dengan V8 tidak bertemu, nilainya infinity. Kita lanjut dengan V2. Oke, berikut ini adalah representasi dari graf A dalam bentuk matriks. Oke, dari gambaran graf tersebut, maka muncullah sebuah permasalahan baru, di mana jika semua jaringan yang dibuat pada gambar tersebut, maka biayanya akan boros. Beberapa jalur memiliki menghubungkan kota secara langsung dan tidak perlu dibuat karena kota-kota tersebut tetap dapat dialiri listrik secara tidak langsung, yaitu dengan melalui kota lain. Sebagai contoh, jalur yang menghubungkan V6 dan V7. V6 dengan V7, secara V6 dan V7 terhubung melalui V8. Masalahnya adalah mencari jalur yang menghubungkan semua kota dengan menghapus beberapa garis dalam gravity, sehingga total biaya pemasangan jaringan listrik seminimum mungkin. Untuk membuat pohon rentang minimum secara efisien, kita akan menggunakan algoritma Kruskal dan algoritma Prim yang bekerja secara terpisah. Masing-masing akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang algoritma Kruskal. Nah, algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum standing tree untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Nah, ini berarti mencari subjek dari sisi yang membentuk sebuah tree yang menampung setiap vertex, di mana total bobot dari semua sisi dalam tree adalah minimum. Dan jika graf tidak terhubung, kemudian ini mencari sebuah minimum spanning forest atau sebuah minimum spanning tree untuk tiap komponen yang terhubung. Yang pertama adalah lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, mulai dari bobot terkecil hingga bobot terbesar. Nah, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit pada pohon, kemudian tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Nah, yang ketiga adalah ulangi langkah kedua sampai pohon minimum merentang terbentuk pohon. Baiklah, di sini saya akan menggambarkan sebuah gambar algoritma Kruskal dari grafik tersebut. Nah, pada gambar tersebut, ambil garis dengan bobot minimum yang diperoleh garis E4 dengan bobot 3.
Nah, selanjutnya tambahkan garis pada E7 dengan bobot A4. Selanjutnya di sini ada 3 garis dengan bobot 5, yaitu E2, E8 dan E9. Nah, karena penambahan garis ketiganya tidak menghasilkan loop, maka ketiganya ditambahkan. Selanjutnya, jika garis E3 ditambahkan, maka akan terbentuk loop V1, V2, V3, V4, dan V1. Nah, selanjutnya dari 3 garis yang memiliki bobot terkecil sama dengan 15, lainnya dipilih garis E10. Nah, berikut bobot totalnya adalah 3 ditambah 4, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, dan ditambah 15, dan ditambah 15 juga, totalnya menjadi 52. Sekian penjelasan dari saya tentang algoritma Kruskal. Terima kasih. Baiklah, saya Rizky Arnisa. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang algoritma prim. Algoritma prim adalah metode untuk mencari pohon rentang minimum yang ditemukan oleh Robert C. Prim. Jika algoritma Kruskal dimulai dari graf tanpa baris, maka algoritma prim dimulai dari graf yang kosong sama sekali. Untuk mencari pohon rentang minimum dari graf dengan algoritma prim, mula-mula dipilih satu titik sembarang, misal V1. Kemudian ditambahkan satu garis yang berhubungan dengan V1 dengan bobot yang paling minimum, misalnya E1, dan titik ujung lainnya ke T. Sehingga T terdiri dari sebuah garis E1 dan dua buah titik-titik ujung garis E1, salah satunya adalah V1. Pada setiap langkah selanjutnya dipilih sebuah garis dalam EG yang bukan anggota ET dengan sifat 1. Garis tersebut berhubungan dengan salah satu titik elemen dari VT. Yang kedua, garis tersebut memiliki bobot yang paling kecil. Langkah tersebut diulang-ulang sehingga diperoleh N-1 garis dalam ET. N adalah jumlah titik di dalam G. Berikut adalah contoh algoritma prim untuk mencari pohon rentang minimum dimulai dari titik V1. Kita mulai dari simpul V1 sebagai titik utama, lalu kita akan mencari selanjutnya kita akan memilih edge dari V1 atau V7 ke simpul lain. Kita memilih bobot yang paling kecil, yaitu E1 yang dari V1 dan V2.
Selanjutnya kita akan memilih dari V1, V2, dan V7. V1, V2, dan V7. Kita akan memilih yang E4. Karena bobotnya paling kecil 3, yaitu V2 dan V3. Lalu dari semua titik yang sudah ada, kita akan memilih E9, yaitu dari V8 dan V6. Dari sini ke sini. Dengan bobot 5. Lalu ada E7 dengan bobot 4, yaitu V6 dan V5. Lalu yang terakhir ada E3 dengan bobot 15. Kita hubungkan dari V1 dengan V4. Lalu setelah kita menghitung semua simpul ini, kita dapat menghasilkan total bobotnya, yaitu ada 5, 15, 3, 5, 5, 4, 15. Jumlahnya adalah 52. Ini kita dapat dari sini. Maka dari itu kita akan mendapatkan pohon rentang minimumnya, yaitu E2, E1, E4, E8, E9, E7, dan yang terakhir E3. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Mutia. Saya akan melanjutkan dari teman saya.
universal. Pad minimum selain dapat mencari jalur terpendek juga dapat digunakan mencari jalur cepat dan jalur termurah dengan cara mengganti bobot garis dengan jarak, waktu atau biaya. Kriteria pad minimum. Yang pertama, setiap ruas pada graf harus mempunyai nilai label graf. Yang kedua, setiap ruas pada graf tidak harus terhubung. Yang ketiga, setiap ruas pada graf tersebut harus mempunyai arah graf berarah. Pad minimum selain dapat mencari jalur terpendek juga dapat digunakan untuk mencari jalur tercepat dan jalur termurah dengan cara mengganti bobot garis dengan jarak, waktu atau biaya. Matriks hubung W yang digunakan untuk menyatakan graf berarah berlabel sama dengan matriks yang digunakan untuk menyatakan graf berlabel, yaitu elemen-elemennya yang menyatakan bobot garis. Algoritma Warsa adalah suatu metode yang melakukan pemecahan masalah dengan memandang solusi yang akan diperoleh sebagai suatu keputusan yang saling terkait. Artinya, solusi-solusi tersebut dibentuk dari solusi yang berasal dari tahap sebelumnya dan ada kemungkinan solusi lebih dari satu. Dalam usaha untuk mencari pad terpendek, algoritma Warsa memulai iterasi dari titik awalnya kemudian memperpanjang pad dengan mengevakuasi titik demi titik mencapai tujuan dengan jumlah bobot seminimum mungkin. Misalkan WO adalah matriks hubungan graf berarah label bermula-mula. W sama dengan matriks minimal dengan WIJ sama dengan pad terpendek dari titik WI ke WJ. Algoritma Warsa sebagai berikut. Yang pertama, W sama dengan W0. Yang kedua, untuk A sama dengan 1 hingga N dilakukan, untuk I sama dengan 1 hingga N dilakukan, untuk J 1 hingga N. Jika W, I, J lebih besar W, I, K ditambah W, K, J, maka tukar W, I, J dengan W, I, K ditambah W, K, J. Terus nomor 3, W sama dengan W. Dalam iterasinya untuk mencari pad terpendek, algoritma Warsa membentuk N matriks sesuai dengan iterasi K. Selanjutnya, misalkan terdapat suatu graf berbobot, didefinisikan sebagai jarak yang mempresentasikan kondisi keterhubungan antara kota di suatu daerah dengan ilustrasi sebagai berikut. A ke kota C, orang tersebut mencoba untuk menerapkan algoritma Warsa dalam memilih rute terpendek di dalam perjalanannya. Untuk memperoleh jalur terpendek dengan menggunakan algoritma Warsa dan akan membuat beberapa tahap. Dengan yang pertama, DIK sama dengan nilai titik awal. Yang kedua, DKJ sama dengan nilai titik tujuan. Yang ketiga, DIJ sama dengan nilai jarak sebenarnya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada tahap-tahap pengerjaannya. 1. Membuat tabel matriks jarak setiap titik. 2. Membuat tabel matriks jalur yang ingin dilewati. 3. Jika hasil penjumlahan DIK dan DKJ lebih kecil dari DIJ, maka diganti nilai DIJ menjadi DIJ sama dengan DIK tambah DKJ. Lakukan perulangan sampai sebanyak vertex-nya. Berdasarkan graf di awal didapati tabel berikut yang disusun sesuai penjelasan teman saya di awal, di mana KO dan dilanjutkan dengan K1. Ada beberapa perubahan seperti FB ada di sini nilainya 36, di sini infinity. Lalu dilanjut ke K2, ada juga nilai perubahan di AC 74 dan didapati hasil sebagai berikut.
ditemukan oleh Bundestag untuk mencari path terpendek merupakan algoritma yang lebih efisien dibandingkan algoritma Warshall, meskipun implementasinya juga lebih sukar. Berikut contohnya, kita disuruh buatlah minimum spending tree dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Penyelesaiannya nomor 1, B ke F, jaraknya 2 dengan lambang T1. Yang kedua, F ke C dengan jarak 3 dilambangkan dengan T2. Yang ketiga, C ke E dengan jarak 2 dilambangkan dengan T3. Yang keempat, E ke D dengan jarak 3 dilambangkan dengan T4. Dan yang kelima, sisi B ke A jaraknya 4 dengan lambang T5. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.